Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Sukma. Eh, selamat pagi, Sania. jadi hari ini tidak mengganggu di waktu tadi Kak. Iya, tidak sih, Alhamdulillah. Iya. Jadi ada tugasku Kak tentang etnografi. Jadi di sini saya mau mengangkat tentang tari empat etnis di Sulawesi Selatan. Jadi mau Kak Ya, tanya beberapa tentang itu sama kita. Tapi oke. pertama-tama mau Kak dulu bertanya Kak, kenapa kenapa bisa awal mula tak terjun dalam dunia kesenian? Kenapa bisa terjun Ki? Awal mula terjun ke dunia kesenian. Sebenarnya kayaknya kalau saya itu bukan bakat dari kecil ya. Saya itu karena memang tertarik itu di nanti di SMP baru belajar. Awalnya tuh cuma mulai dari tugas-tugas seni tari. Saya ingat dulu waktu SD itu saya tidak pernah belajar tari, makanya belum pernah tergambarkan kalau ternyata akhirnya saya akan terjun ke dunia tari. Begitu. Awalnya itu SMP kelas 1 itu mulai belajar menari pas ada tugas-tugas tari. Gitu. Awalnya sangat kaku sekali. Jadi kalau saya modal nekat diajar-ajar sama teman, akhirnya saya ikut dan tertarik lah sampai sekarang. Begitu. Jadi kapan itu mulai-mulai karta? Dari SMP mulai Miki ambil job kah atau bagaimana kah? Oh ya, kalau yang saya anggap job atau apa, saya anggap mulai berkarir itu 3 tahun setelah saya mulai belajar. Itu tepatnya di tahun 2011. Saya mulai ditawarkan menari di luar daerah. Tawaran pertama itu di Bali pada saat itu, yang langsung ke luar daerah. Saya ke Bali pada saat itu. Nah, dan tari yang saya bawakan itu adalah tari empat etnis pada saat itu. Langsung ke Bali. Agak bising ya. Jelas? Iya. Tahun berapa Kipale mulai masuk di sanggar Colik Puji? Dan apa yang bikin Kalau sampai tertarik ya mau masuk di situ? Oh iya, kalau di Colik Pujiye saya tertariknya itu mulai dari SMP memang sekitar 2009 atau 2010. Pada saat itu Sanggar Seni Colik Pujiye membuat kegiatan kema budaya di Pancana. Pancana itu kampung saya, kampung lahir saya. Dari situ saya mulai tertarik, oh ternyata ada kegiatan kesenian, ada organisasi kesenian yang berkegiatan kesenian, dan saya lihat seru, orang-orangnya banyak yang berkegiatan di situ, makanya saya mulai tertarik. Nah, pada akhirnya terwujudlah pada tahun 2012, kebetulan di tempat saya sekolah di SMK ada perekrutan Sanggar Seni Colik Pujiye di SMP di sekolah. Nah, jadi pada saat itu saya memutuskan untuk bergabung di Sanggar Seni Colik Pujiye. Jadi tahun 2011 Kika masuk di Sanggar Colik Puji. Colik Pujiye 2012. Oh, 2012. Kan kita sebagai penanggung jawabnya sekarang tari di Sanggar Seni Colik Puji. Apa yang kenapa bisa terpikirkan dalam penggarapan tari empat etnis dan apa yang mendasari itu Kak? Ya, kalau apa yang mendasari apa? Kenapa Ki bisa terpikirkan dalam penggarapan tari empat etnis dan apa yang
hal apa yang mendasari? Oh ya, yang mendasar itu pada saat itu memang lagi musimnya tari 4 etnis ya, yang ditarikan di mana-mana. Nah, termasuk pada saat ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan itu biasanya tari penyajiannya itu tari 4 etnis yang banyak yang ditampilkan. Oh, lagi kini lagi marak-maraknya. Iya, memang lagi marak-maraknya pada saat itu. Memang sudah lama tari 4 etnis. Tapi dulu tari 4 etnis ya hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu misalnya. Nah, mungkin ada ya tahun 2013 itu sedang marak-maraknya memang tari 4 etnis sudah banyak yang menggarap. Nah, 2000 berapa Kak? Dari situ saya tertarik 2012 atau 2013. Oh, jadi lama Bidi. Iya, sudah lama. Tapi jauh sebelum itu memang sudah ada yang menggarap tari 4 etnis. Nah, pada saat itu saya dan teman-teman yang berada di divisi tari berpikir bahwa sebaiknya Sanggar Seni Colikunje juga punya tari 4 etnis yang digarap oleh Sanggar Seni Colikunje. Seperti itu. Jadi kita punya garapan sendiri juga. Terus kalau dalam penggarapan tari Kak, kan di sini ada Bugis, Makassar, Manda, Tempat Toraja yang jelas-jelas kan di Baru itu etnis Bugis, jadi mungkin tidak terlalu kesulitan dia dalam penggarapan di Bugis, tapi kan bukan ke etnis Makassar, etnis Manda sampai Toraja, bagaimana bisa itu dalam penggarapan itu sampai dapat teknik-tekniknya? Oh iya, iya betul sekali. Letak kesulitannya atau sebenarnya kalau saya bukan katakan kesulitan, tapi keunikannya ini tari 4 etnis adalah itu. Ketika kita mempelajari, ketika kita dari suku Bugis mempelajari suku-suku yang lain, nah, itu kan berbeda-beda ragam geraknya. Iya. Pada saat itu yang dipelajari pertama adalah cari tahu informasi tentang suku-suku yang ada di 4 etnis itu. Ya, di luar daripada Bugis yaitu ya Makassar, Mandar, dan Toraja. Nah, setelah mencari informasinya, barulah kita masuk ke dasar-dasar gerak yang ada di tari-tarian tersebut. Kalau kan dalam tarian itu Kak, Bugis sama Makassar tuh hampir sama Jita. Apa yang bisa membedakan itu? Mana tarian Makassar, mana tarian Bugis? Iya. Kalau 4 etnis itu dia lebih dibedakan itu sangat jelas itu dari musiknya. Jadi kalau misalnya Makassar dengan Bugis kan dia hampir sama sentuhannya ya, sama saja sentuhannya. Tapi dari lagu kalau di 4 etnis dari lagu atau musik itu beda. Hanya dari situlah kita bisa membedakan. Kalau di 4 etnis ya lagu Mandiri, lagu yang berasal dari etnis tersebut. Oh, jadi itu yang kasih pembeda nanti gerakannya di Kak? Iya, jadi dari kita menentukan dari lagunya itu, kemudian kita bikin gerakan dari lagunya. Akan terlihat perbedaannya suku Makassar dengan suku Bugisnya, meskipun sentuhan tangannya sama. Iya. Terus kan setelah penggarapan ini Kak, bakalan kita terapkan ke penari-penari tadi. Adakah kita ketemukan kesulitan dalam pengajarannya ke teman-teman? Apalagi kan teman-teman itu dasarnya adalah penari Bugis. Apakah ada ditemukan kesusahan dalam menari Mandar atau menari Toraja? Ya, jelas ada kesusahan atau kesulitannya. Apalagi bagi mereka yang baru pertama kali menarikan tarian dari suku lain. Ya itu tadi jalannya atau solusinya ya kita melatih, saya melatih dari dasarnya dulu. Jadi saya perkenalkan dasar gerak setiap suku.
seperti apa supaya mereka bisa membedakan dasar geraknya, kapan digunakan sentuhan pada saat gerakan mandar ataupun Bugis Makassar atau Toraja. Kan seperti yang diketahui Dika, di setiap sanggar mungkin hampir di setiap sanggar ada tari 4 etnisnya. Ya. Tapi apa yang membedakan antara 4 etnisnya Sanggar Celik Pujie sama sanggar-sanggar yang lain? Ya. Sudah banyak, ya memang benar. Banyak yang menggarap dan banyak yang menarikan tari 4 etnis. Kalau di Sanggar Tani Celik Pujie khususnya kami itu memfokuskan di gerakan etnis Bugis. Itu kami menggunakan musik atau tarian yang khas dari Baru. Jadi dia lagu daerahnya adalah lagu daerah dari Baru. Judulnya Ugi Toberwe. Nah, itu tidak semua, dan saya belum pernah mendapatkan sanggar-sanggar lain itu mereka suku etnisnya pakai lagu khas Baru, yaitu Ugi Toberwe. Sorry Kak, lagi slow. Jadi yang difokuskan ini Kak tentang di suku Bugis. Jadi karena kan biasanya kalau orang-orang bikin 4 etnis itu lagunya Bulu Alauna Tempe. Iya. Kalau yang di Sanggar Celik Pujie banyak yang lagu daerah Bulu Alauna Tempe atau si Dendren Rampang dulu-dulunya kan. Nah, kalau sekarang kemarin waktu di Sanggar kita mencoba untuk membuat keunikan tersendiri. Jadi lagunya itu kita pakai lagu yang khas dari daerah Baru. Itu tadi Ugi Toberwe. Bisa Ki Kak contohkan ciri-ciri khasnya setiap suku-suku atau sentuhan-sentuhannya? Ciri khasnya setiap suku. Oke. Kalau di Makassar Bugis ya kan sentuhannya sama. Jadi dia pakai sentuhan dia pakai sentuhan jari tengah. Jadi dia pakai sentuhan akaleo dengan angani seperti ini, kemudian akaleo. Ya. Oh, jadi pakai sentuhan jari tengah Kak? Sentuhan jari tengah. Ya. Ketika dia melengking ke dalam sampai seperti ini namanya akaleo. Kalau dia pakai bahasa Makassar, tapi Bugis Makassar yang pakai sentuhannya. Iya. Ya. Jadi ini kalau angani dia biasanya Bugis, lebih banyak Bugis yang pakai karena Bugis itu terkenal lebih lembut gerakannya. Ya kalau dari Mandar ya dia pakai sentuhan jari cuna. Jadi gerakannya dasarnya itu ya 90 derajat, kemudian menggunakan ujung jari atas lalu ditarik ke dekat telinga membentuk seperti ini. Ini namanya sentuhan cuna atau gerak tangannya namanya gerak cuna. Itu di Mandar. Nah, kalau di Toraja dia lebih simpel. Simpel bukan berarti gampang. Sebenarnya banyak yang keliru. Kalau di Toraja. Nah, dia kan pakai ujung jari atas. Ya, ujung jari atas. Bawah, depan dan belakang. Banyak yang keliru. Biasanya mereka langsung begini sampai terpisah jari-jarinya. Padahal sebenarnya ini jari-jarinya tidak terpisah karena ada makna tersendirinya juga. Jadi ini di Toraja itu dia menggambarkan 4 elemen. 4 elemen, tanah, api, air, seperti itu. Jadi tidak bisa terpisahkan. Ya. Saya juga baru tahu. Ternyata tidak boleh putar begini. Iya, maksudnya bisa diputar, tapi jangan sampai ini terpisah. Kan biasanya ada yang dia putarnya itu sampai membentuk
ini sampai membentuk sentuhan Makassar. Padahal kan beda. Dia ya saja. Ketika dasarnya adalah ujung jari atas, ujung jari bawah, ujung jari depan, dan ujung jari belakang. Jadi ketika dia diputar, sebenarnya dasar yang tadi, cuma dia tuh kelihatan terputar karena ini kita percepat biasanya. Ya, kalau di Toraja sebenarnya banyak keunikan karena kalau mulai dari jalannya dia itu kan agak unik ya. Jalannya dia tuh satu kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Iya, dia jalannya agak ini apa namanya kayak kondok-kondok itu sebenarnya ada maknanya juga itu. Itu menggambarkan orang-orang yang ada di sana di daerah Toraja. Dia kan pegunungan, jadi dia itu filosofinya seperti seorang yang sedang naik gunung dengan turun lembah, makanya dia gerakannya jalannya seperti itu, jalannya tidak rata. Dia menggambarkan bahwa tanah yang dipijak di Toraja itu tidak rata, jadi ada pegunungan dan ada yang lembah, makanya dia seperti itu. Ya, dan itu ini kan personnya kalau Toraja. Kan dalam tarian itu pakai sarung, Kak. Ya. Kan kalau Bugis Makassar kan pegang sarungnya begini. Ya, dia jepit. Iya, nah jepit begini. Kalau Mandar kenapa bisa Kak sampai pegang begini tariannya? Iya, kalau Mandar kenapa dia pegang seperti ini sarungnya? Di Mandar itu sarung itu merupakan hal yang sangat menggambarkan kehidupan mereka. Motif sarung di Mandar itu dia kan kotak-kotak. Iya. Kotak-kotak kecil. Iya, dia itu kan tari sarung yang berasal dari Mandar dan mereka pegang erat. Maksudnya ini adalah ciri khasnya seni, iya ciri khas yang ada di Mandar dan mereka pegang. Seperti itu ya, yang karena saya ini ya karena kalau sekarang kan Mandar sudah tidak masuk di selatan. Iya, karena sudah pemekaran. Sudah pemekaran, jadi dia masuk ke pemekaran. Tapi karena di karya seni itu kan dia karya yang abadi. Jadi ya meskipun sudah terpisah, tetap ada karya yang menggambarkan bahwa pernah bersama. Iya Kak, pertanyaan terakhir Kak. Oke. Sebentarnya. Tarian pada suku mana Kak yang paling berkesan menurut kita? Paling berkesan? Iya. Iya, kalau menurut saya yang paling berkesan itu ya Mandar. Saya paling suka gerakan-gerakan di Mandar. Kenapa tuh Kak? Dia, saya rasa dia agak beda dengan etnis-etnis yang lain. Gerakan-gerakannya. Saya lebih merasakan bahwa di situ ada gerakan lembut dan membentuk ada estetika lah, dan gerakan terlihat estetikanya yang unik. Kalau di Toraja kan ada kalau dasar Toraja kan ya ada juga di Bugis, Makassar, kan di Toraja. Tapi kalau Mandar saya merasa bahwa dia memang agak beda dari sebenarnya saya agak menyayangkan juga pemekaran daerah bahwa Mandar harus terpisah dari Sulawesi Selatan, karena saya suka busananya cantik, simple tapi cantik.
Mungkin Kak ada pesan-pesan tak sama anak-anak yang tidak tertarik sama kesenian? Sebenarnya menurut saya itu anak yang mengatakan bahwa tidak tertarik pada kesenian itu agak berbohong, agak membohongi diri sendiri. Karena menurut saya seni itu ada di semua aspek kehidupan kita. Kita bisa merangkul atau mengaitkan seni itu dengan segala aspek kehidupan, apapun profesi kita pasti butuh yang namanya hiburan pribadi atau hal-hal yang membuat kita bahagia, dan menurut saya disitulah keseniannya. Kita mencari proses kita mencari apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan mood. Sepertinya itu agak membohongi diri kalau kita tidak mengaitkan seni di dalamnya. Pasti adalah ya. Seni itu kan bukan hanya tari kan, banyak dengan melihat keindahan alam, itu kan seni juga. Seni itu adalah seni hasil karya cipta dari Yang Maha Kuasa, termasuk seni juga. Iya Kak, makasih Kak sudah meluangkan waktu sebentar untuk wawancara. Semoga ilmu-ilmunya bisa dibagikan juga ke teman-teman yang lain. Sukses buat kita Kak, makasih Kak. Oke, sukses juga Tania. Terima kasih. Maaf kalau ini ada yang dipahami. Enggak jika karena sharing-sharing ya Ki. Oke. Iya.